Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, semangat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Dinata Isahito. Dan saya Sofia Angel Keisha Dewi. Kami perwakilan dari MPK akan menyampaikan mengenai aspirasi-aspirasi terpilih dari seluruh warga SMA Negeri 1 Tangsari, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan pokok dari organisasi MPK, yaitu Bulan Aspirasi. Kegiatan ini mengangkat tema Satukan aspirasi, tingkatkan edukasi menuju semanta berprestasi. Jadi, penyampaian aspirasi kita hari ini ditemani oleh yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tawangsari, yaitu Bapak Dr. Andes Sudebyo MPD. Selamat pagi, Bapak. Selain Bapak Kepala Sekolah, kita juga ditemani oleh para wakil kepala sekolah, yaitu Bapak Sumarwan Eskom selaku Wakil Kesiswaan, Ibu Sri Murwaningsi SPD selaku Wakil Kurikulum, Bapak Atadi SS selaku Wakil Sarana dan Prasarana, dan Bapak Siati SPD MPD selaku Wakil Humas. Ada juga Bendahara Sekolah Bapak Dudi Iskandar SPD. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai beranjak ke inti acara, yaitu pembahasan aspirasi-aspirasi yang telah terpilih dari seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tawangsari. Baik Bapak Ibu, kami akan membacakan beberapa aspirasi yang telah kami saring dari seluruh warga SMA Negeri 1 Tawangsari. Aspirasi tersebut telah kami bagi menjadi 5 kategori. Di antaranya, kategori pertama yaitu pembangunan, kategori yang kedua yaitu fasilitas sekolah, kategori yang ketiga yaitu kurikulum, dan kategori yang keempat yaitu kesiswaan, dan kategori yang terakhir yaitu kegiatan sekolah. Baiklah, kita akan mulai dari kategori yang pertama, yaitu aspirasi mengenai pembangunan. Antara lain, pertama, pembangunan aula, kedua, perluasan lahan parkir, pemberian atap, dan penyediaan wilayah parkir khusus sepeda, ketiga, perbaikan dan pembangunan toilet baru. Bagaimana nih tanggapannya Bapak Kepala Sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi terima kasih anak-anak semuanya telah memberikan masukan pada sekolah terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Jadi yang pertama itu tentang aula. Kita dengan jumlah siswa yang 1070 siswa, kita belum memiliki aula yang sekecil apapun. Jadi ini memang masih memprihatinkan. Tapi sekolah berusaha, mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa dilanjutkan. Kita sudah memprogramkan sebenarnya pembangunan, boleh dikatakan aula yang sangat besar, yaitu di lapangan basket dan lapangan futsal itu nantinya akan dibuat tenda, jadi itu nanti akan menjadi aula yang sangat besar. Tapi ya kita harus bersabar karena sekarang ini kan dari PSN peran serta masyarakat belum terpulihkan, jadi mungkin tahun-tahun ke depan kalau sudah diperhatikan mungkin akan segera terwujud. Itu sudah fondasi sudah kuat, tinggal ke atapnya. Jadi masih ada kekurangan ya, baru di pelur saja, belum ada atapnya. Mudah-mudahan nanti segera bisa. Tapi hanya saja semuanya yang perlu kalian pahami
bahwasanya sekolah ini dengan tidak adanya PSN itu pembangunan sarana dan prasarana itu tidak bisa dilakukan secara masif karena dana BOS, dana BUP itu hanya untuk pemeliharaan dan perawatan. Jadi kalau tidak ada dana yang digunakan untuk pembangunan itu yang pertama. Kemudian untuk terkait toilet dan saya rasa ini sudah cukup sebetulnya karena perbandingannya itu kan satu toilet laki-laki itu untuk 40 siswa dan satu toilet perempuan itu untuk 30 siswa. Jadi kita sudah punya 34 toilet. Ini saja memang ada 2 toilet yang belum, karena kemarin menyatu dengan masjid dan sekarang juga, ya kan? Jadi ada 4 toilet yang belum bisa kita gunakan, masih dalam perbaikan. Mudah-mudahan nanti yang akhir tahun ini sudah selesai dan kita sudah anggarkan untuk perawatannya. Jadi itu ada 4 toilet, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Dan saja memang toilet yang sebelah timur itu memang jarang sekali yang menggunakan. Jadi toiletnya lebih banyak di sebelah timur sana, mungkin ya, kendalanya memang kurang menyebar di sebelah barat. Saya itu semuanya jadi untuk pembangunan bagus. Untuk tempat parkir memang baru kita pikirkan bagaimana nanti mencarikan dananya. Semoga tidak terwujud ya Bapak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari Ibu atau Bapak Wakil Kepala Sekolah ada yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah serta anak-anak semuanya, menambah menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Setiabdio selaku Kepala SMA Negeri 1 Tawangsari, bahwa memang betul kita harus menyadari sepenuhnya bahwa sekolah kita itu masalah pendanaan itu memang tidak seluas ini, tidak seluas yang kita perkirakan semuanya. Karena seluruh dana BOS, bantuan operasional sekolah, atau dana BUP, bantuan operasional pendidikan itu dari pemerintah itu sudah ada platform-platformnya. Jadi sudah ada item-item yang bisa dibiayai oleh BOS maupun BUP. Salah satunya tadi sudah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah mengenai dana-dana tersebut tidak bisa untuk pembangunan awal. Jadi sekali lagi bisanya untuk pemeliharaan maupun perawatan. Jadi kalau misalnya kita punya lahan tempat parkir, bisanya kita baru memperbaiki kalau ada misalnya kerusakan. Jadi untuk pembangunan memang belum bisa. Namun kita tetap berusaha, tetap berusaha bagaimana supaya nanti tempat parkir itu bisa ada atapnya. Mungkin kita nanti mencoba mencari baik misalnya ada celah dari bantuan pemerintah yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk toilet itu memang secara perbandingan tadi sudah disebutkan memang ada kendala karena kita toiletnya lebih banyak di bagian timur. Kenapa seperti itu? Karena dulu kan sekolah kita itu fokusnya di timur, kelas-kelasnya banyak di timur. Kemudian ketika ada pembangunan kelas di barat itu belum bisa memenuhi secara istilahnya melengkapinya. Tetapi secara perbandingan sudah bisa lengkap. Ya, kita sekali lagi kita mencoba mencari terobosan baru agar toilet itu nanti bisa terpenuhi sepenuhnya. Itu yang dapat saya tambahkan. Jadi kita harus sekali lagi memahami bersama bahwa posisi dana BOS, posisi dana BUP itu sekali lagi tidak sepenuhnya sesuai yang angan-angan kita. Kalau ada dana sekian itu berarti bisa untuk ini, ternyata tidak. Karena ada plafon yang sudah ada yang harus dipenuhi dari pemerintah. Itu saya tambah dari saya. Mungkin ada tambahan yang lain.
Baik, kita lanjutkan. Keempat, perbaikan atap dan plafon pada setiap ruang. Kelima, pembangunan kantin baru dan perluasan kantin dan UKS. Keenam, penambahan taman. Bagaimana nih tanggapannya Bapak Kepala Sekolah? Oke. Untuk taman saya rasa sudah tinggal perawatannya saja. Jadi sekolah kita kan sebenarnya mencanangkan menjadi sekolah kegiatan, dan dulu pernah juga sekolah kita kan lomba taman itu menjadi juara satu. Dan saya rasa untuk taman hanya memang sudah nyaris tertata ya, hanya tinggal beberapa yang belum. Di sebelah barat itu nanti juga akan kita manfaatkan untuk penataannya. Sekarang nanti memang kendalanya yaitu tadi bahwa dana yang diperbolehkan itu hanya untuk perawatan dan pemeliharaan, sehingga kalau kita pengadaan baru itu memang kadang-kadang agak kesulitan untuk membuatnya. Dan untuk perawatan atap, saya rasa kemarin kita juga sudah mendapatkan itu. Jadi ya perlu anak-anak ketahui bahwa untuk perawatan, jadi pemeliharaan gedung-gedung itu tidak boleh menggunakan dana bos itu lebih dari 30%, artinya hanya kerusakan ringan. Nah, kemarin kita sudah dapat pembangunan yang di sebelah sana itu 3 ruang, 5 ruang. Itu ya karena kita tidak melaksanakan secara kelola. Nah itu kemarin kendalanya, jadi yang atapnya yang tidak dibenahi, tetapi dalam sudut plafon dan keramiknya, sehingga saat padahal tadinya kita mengusulkannya atap gitu sebenarnya, atapnya yang diganti, tapi setelah dianalisis oleh namanya konsultannya, itu ternyata kalau perbaikan atap tidak cukup dananya katanya. Dan menurut analisanya atapnya masih baik, nah, tapi ternyata atap yang baik itu tidak didukung oleh genteng yang baik, sehingga itu tadi gentengnya masih, orang Jawa mengatakan cacah rucat, masih berwarna-warni, sehingga masih sering tampias dan itu tampias. Nah, ini nanti yang ke depan mungkin akan kita usulkan lagi untuk perbaikan atap itu secara menyeluruh. Kemudian nanti ya doakan saja nanti bisa dilaksanakan. Setelah saya ya, untuk perbaikan jadi atap itu saya rasa memang agak kesulitannya. Jadi kalau atap itu sudah lebih dari 30%, jadi kalau pembangunan atap itu sudah dari 30% itu memang agak sulit untuk dilaksanakan, dibangun dengan bos. Ya, jadi kendalanya itu tadi, sulit untuk dengan bos. Karena memang perbaikan itu hanya boleh perbaikan ringan, jadi artinya kerusakannya tidak ada 30%. Jadi makanya kalau ngecek paling hanya untuk keramik, kalau atap itu mungkin hanya genteng saja. Padahal kalau genteng itu biasanya juga termasuk reng dan tusuknya, itu kadang-kadang yang kita kesulitan. Itu mudah-mudahan puas. Dan saya berharap memang kalau ada mungkin atap bocor ya, segera laporan ke wali kelas, kemudian nanti segera dibenahi, karena segera dibenahi, saya rasa menjadi tetap lebih awal. Saya rasa itu. Baik. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembangunan kantin baru dan perluasan kantin serta perluasan UKS? Kalau UKS saya rasa sudah memenuhi syarat ya, itu kemarin sudah mungkin memang perlu tambah kamar lagi ya. Jadi sekali lagi kalau kita membangun baru, itu kendalanya memang tidak di
tidak diizinkan, maka sekolah hanya usaha untuk mengusulkan bantuan dari pemerintah pusat, mungkin nanti akan dibangunkan lagi ruangan itu. Kemudian untuk sama juga pendanaan kantin, membangun kantin apalagi, tapi ke depan juga sudah ada rencana, mudah-mudahan nanti ada dana masyarakat yang seperti kita membangun masjid itu kan juga itu dana dari peran serta masyarakat, dan kita mencarinya itu dari infak terdapat dari para alumni dan dermawan. Jadi ya sama, nanti hanya saja kalau membangun tempat ibadah itu kan banyak yang peduli, tapi kalau untuk membangun kantin nanti coba kita carikan dana dari alumni. Rencana nanti juga di sebelah barat masjid nanti akan dibuatkan kantin satu lagi kita. Mudah-mudahan nanti segala terwujud. Baik, mungkin dari Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah ada yang ingin menambahkan? Terima kasih menambahkan berkaitan dengan penambahan taman tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan dengan jelas secara gamblang bahwa taman kita sudah luar biasa perkembangannya. Mungkin yang sekarang kelas 12 itu sudah bisa membedakan ketika Anda masuk dulu dengan sekarang itu bagaimana pertumbuhan taman di sekolah kita itu sangat signifikan sekali. Kemudian setiap tahun ketika kita memperingati Hari Pohon itu anak-anak juga diminta membawa tanaman untuk memperindah taman kita. Harapannya nanti tidak hanya bisa tanam, tapi harapannya juga nanti bisa dipelihara. Maka kemarin ketika ada lomba kelas, kemudian di setiap kelas itu punya kapling taman. Nah itu sekolah mengharapkan juga partisipasi semuanya. Jadi setiap kelas yang sudah memiliki kapling itu, monggo nanti tamannya dirawat. Jangan sampai hanya kalau orang Jawa mengatakan obrol-obrol belakang gitu. Ketika lomba semuanya menata tamannya, tapi setelah itu dibiarkan terbuka. Nah itu catatan juga bagi kita semuanya. Kemudian untuk perluasan UKS tadi sudah disebutkan jelas untuk pembangunan baru tidak bisa, dan kemarin UKS kita sudah dicek oleh pihak Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan sekolah sehat, dan secara luasan itu sudah memadai. Memang ada perlu pembenahan, diantaranya memang sarana dan prasarana mungkin begitu, obat atau timbangan dan seterusnya. Nanti itu bisa kami anggarkan untuk bisa menambah ke arah sana. Kemudian 30% yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi berkaitan dengan perbaikan ruang, artinya dalam satu ruang itu maksimal ya 30% nih. Jadi misalnya satu ruangan ini dianggap 100%, berarti maksimalnya 30%. Hanya perbagian saja, mungkin hanya bagian plafonnya dengan atapnya itu kan berarti sudah di atas 50%. Jadi itu tidak bisa. Perbaikannya dengan tadi sudah dicontohkan masalah cat, kemudian penambahan gending, penambahan plafon itu nanti kami usahakan untuk bisa segera teratasi. Dan sekali lagi sekolah tidak bisa mempunyai mata yang banyak untuk bisa tahu mana yang rusak, mana yang bocor, mana yang plafonnya itu jebol. Oleh karena itu partisipasi Anda semuanya sangat dibutuhkan. Segera jika ada sesuatu bisa dilaporkan ke wali kelas, hingga nanti wali kelas bisa meneruskan ke pihak sekolah agar segera teratasi. Manakala kerusakan kecil itu segera teratasi, maka tidak akan menjadi tambah besar, tambah lebar, yang biayanya akan semakin banyak. Itu yang dapat saya tambahkan. Moga waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan tim Kepala Sekolah yang saya hormati, dan anak-anak sekalian yang berbahagia, menambahkan tentang taman bahwa selaku koordinator P5 tentang taman, kemarin juga tim kami sudah mencoba untuk mengolah sesuatu lahan yang kiranya tadinya istilahnya lahan gambut diolah menjadi tanaman pohon-pohon. Mungkin yang kelas 10 itu sebagai pelaksana,
Nah, ini sekalian titip juga karena kemarin kelas 10 itu sudah dijadwalkan untuk pemeliharaannya. Ini dari kami juga mohon tolong, karena itu bagian dari keindahan taman sekolah, walaupun bentuknya adalah tanaman pohon. Mohon yang kelas 10 nanti diminta atau dimohon dengan sangat untuk memberdayakan regu piket yang sudah terjadwal. Jadi kalau misalnya kita ingin situasi atau kondisi lapangan di sekolah itu asri, bersih, maka dimohon dengan sangat yang kelas 10 juga diminta untuk berpartisipasi aktif, yaitu dengan cara nanti memaksimalkan fungsi piket, fungsi pemeliharaan taman yang sudah ditentukan. Dan untuk kelas 11 maupun kelas 12, kalian juga sering nanti mengunjungi taman tersebut dan kalau bisa ikut membantu membersihkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan. Yang ketujuh, pembangunan ruang MPK dan Tonsus. Yang kedelapan, menambah tempat wudhu serta pemberian atap agar lebih tertutup. Dan yang terakhir, menyediakan tempat pembuangan akhir. Bagaimana nih tanggapannya Bapak Kepala Sekolah? Ya, untuk tempat wudhu kan kita akan menunggu sampai masjid jadi ya. Masjid jadi, baru nanti tempat wudhunya sudah dirancang itu di dalam. Tempat wudhu kan kita akan menunggu sampai masjid jadi ya. Masjid jadi, baru nanti tempat wudhunya sudah dirancang itu di dalam. Dalam dan juga di luar. Tempat wudhu sudah dirancang. Kemudian untuk ya sama, kalau pembangunan ruang untuk MPK dan sebagainya, ya kita menunggu nanti kalau sudah ada DAK lagi, ada pembangunan ruang kelas baru. Kita saja masih kekurangan untuk ruang keagamaan, itu masih kurang. Jadi kita memang masih banyak kurang ruang itu. Ya, jadi juga sekali lagi ya, karena untuk pengajaran atau pembangunan gedung baru itu kita tidak bisa menggunakan ruang kos. DP juga tidak bisa digunakan untuk pembangunan ruang-ruang baru. Maka bisanya ya nanti kalau sudah ada PSN. Kalau PSN belum diperbolehkan, ya itu panjenengan sabar menunggu. Kalau tidak pakai PSN, nanti menunggu bantuan dari pemerintah. Dan bantuan pemerintah itu yang diprioritaskan itu ruang kelas, sarana lab. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk MPK dan ya sementara nanti gabung dengan di ruang OSIS dulu. Ya, itu saja. Saya juga masih prihatin loh. Masih prihatin di ruangnya kepramukaan itu, saya masih prihatin juga. Itu belum punya ruang yang representatif juga. Jadi kita yang punya ruang yang sudah agak personalis dan OSIS ya. Di pramuka pun Dewan DKA, Dewan Kerja Ambulan itu juga tempatnya ya, itu sisa-sisa tanah, jadi hanya ruang yang sangat sempit dan masih kumuh. Itu juga saya masih prihatin itu juga. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa diwujudkan. Itu ya, terima kasih. Kalau untuk menyediakan tempat pembuangan akhir itu bagaimana Bapak? Karena banyak yang mengeluh kalau pas parkir itu bau sampah itu. Ya, jadi sebetulnya buangan akhir itu juga itu kan di sebelah barat itu sebenarnya itu kan memang mau dibuang akhir kemudian terus jadi ditutup. Hanya saja memang ini agak terkendala, jadi tanah hukumnya itu belum ada. Jadi memang sebenarnya buang akhir itu kan sebenarnya sebelah barat itu kan sudah nanti kalau itu sudah penuh, memang nanti kita manfaatkan sambil untuk meninggikan, jadi sebagai uruk. Jadi kita manfaatkan di uruk, nanti kalau sudah ditutup tanah saya rasa tidak tahu. Nanti kalau sudah penuh, nah nanti kita buang akhirnya, kita kerjasama dengan jasa pembuangan akhir, nanti akan kita buang ke TPA. Jadi kalau sudah penuh, buang ke TPA. Sebetulnya ini ya, anak-anak semuanya saya ingatkan kembali, dari di kelas itu sudah ada
pemilahan sampah sebenarnya tidak dipilah-pilah. Nah, ini mohon nanti untuk bisa lebih digalakkan ya. Jadi di pembuangan sampah itu kadang-kadang masih ada botol, masih ada sampah plastik yang sebetulnya bisa kita manfaatkan. Nah, ini kerjasamanya semuanya. Jadi saya untuk pembuangan akhir nanti kedepannya akan kita kerjasama dengan jasa pembuangan sampah terbatas. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah ada yang ingin menambahkan? Bahwa sebagai bentuk perhatian dengan organisasi MBK dan OSIS, maka kemarin teman kalian sudah mengambil 1-2 puisi ya, yang dipinjamkan ke ruang MBK maupun OSIS yang nanti bisa dimaksimalkan. Kemudian sebagai bagian kesiswaan juga kami sudah membuat papan nama, yang artinya nanti di belakang gazebo yang ada IRC yang bolong-bolong itu nanti bisa dipasang papan nama MBK OSIS yang mungkin nanti untuk memperindah, paling tidak ada eksistensi dari bangunan atau ruang MBK dan OSIS. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Itulah tadi aspirasi-aspirasi dari kategori pembangunan. Baiklah, kita lanjutkan ke kategori yang kedua, yaitu aspirasi mengenai fasilitas sekolah. Antara lain, 1. Memaksimalkan fasilitas di setiap kelas seperti TV, Wi-Fi, kipas angin, LCD, stop kontak, gorden, komputer, dan loker berkunci. 2. Penambahan dan pemerataan fasilitas kamar mandi seperti sabun, cermin, gantungan baju, dan penyediaan air bersih. 3. Melengkapi perlengkapan bilik seperti jas lab. Bagaimana tanggapannya Bapak Kepala Sekolah? Ya. Sebenarnya kalau jas lab itu sebenarnya kalau waktu saya sekolah dulu itu kebutuhan pribadi. Jas lab. Jadi kalau memang praktiknya sering, ya memang harus pakai jas, bawa jas sendiri dari rumah. Pakai jas lab. Bentuk jas lab. Terus untuk TV ini sekolah sudah menganggarkan untuk tahun ini. Jadi sekali lagi ya, untuk dana BOS kemarin itu memang terbatas. Jadi terbatas penggunaannya itu hanya untuk komputer itu saja hanya 5 terbatas tiap tahunnya. LCD itu hanya berapa gitu. Nah, untuk tahun ini sepertinya sudah dibuka untuk TV smart itu sudah diperbolehkan. Nah, mungkin mudah-mudahan tahun depan ini sudah terwujud TV smart. Kemarin itu kita masih punya 10 itu belum terekspresikan. Jadi kita mencari donatur, dari donatur jadi 10. Nah, mungkin nanti akan tambah. Mudah-mudahan sampai habis tahun pelajaran ini sudah terpenuhi semuanya kelas. Ya. Semuanya sudah ada di smartnya. Kemudian kalau sudah ada di smart ya mungkin nanti LCD-nya ada. Jadi kemarin kan sebagian pakai di smart, sebagian pakai LCD gitu ya. Jadi nanti biar sama, nanti pakai di smart semua sehingga LCD-nya mungkin tidak akan diperbanyak lagi. Jadi hanya mungkin dengan LCD portable, jadi nanti kalau tidak bisa diaplikasi dengan TV smart ya kita gunakan LCD dengan portable. Kalau portable-nya sudah ada, jadi kalau Bapak Ibu guru ingin membutuhkan LCD portable itu sudah bisa dipasang. Kemudian untuk dipasangin, jadi ini juga dalam rangka pemenuhan. Dari kemarin saya rasa kalau di tiap kelas itu sudah ada dipasanginnya, hanya berfungsi atau tidak kita juga tidak tahu. Jadi karena tadi sudah disampaikan Pak Hartati kan, kita kan tidak mungkin memantau
satu persatu kipas angin itu mati nanti, nah, misalnya. Maka kalau ada kipas angin yang mati ya kemarin itu lapor, hingga nanti kalau sudah ada dana ya kita biaya. Saya rasa itu mungkin Pak Air tadi. Oke, terima kasih. Mengenai fasilitas sekolah ini, fasilitas sekolah itu memang sangat kita butuhkan bersama untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Utamanya tadi TV sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah bahwa kemungkinan nanti untuk tahun ini ada penambahan. Kalau misalnya belum bisa semuanya ya nanti kita secara bertahap. Karena terus terang kan harganya sudah mahal, harga juga mahal, kemudian dananya juga tidak bisa langsung maksimal ke atas itu. Kemudian saya juga titip yang kelasnya sudah ada TV-nya, tolong nanti bisa dirawat itu barangnya. Kemudian untuk WiFi, alhamdulillah kemarin kita sudah kerjasama dengan Telkom bahwa WiFi kita itu sekarang ada penambahan 100%. Jadi sebelumnya itu kita kan kecepatannya 100 Mbps, 50 Mbps kemarin, jadi agak tersendat-sendat. Nah kemarin sudah ada deal dengan Telkom bahwa nanti kecepatannya akan menjadi 200 Mbps. Kemudian juga ada pembagian tentu saja. Jadi pembagiannya nanti masih harus kita prioritaskan. Jadi nanti 100 untuk kelas dan 100 untuk lab yang ada di sekolah kita. Jadi pembagiannya seperti itu. Nanti setiap kelas itu ada yang namanya access point. Jadi mungkin setiap kelas itu nanti ada passwordnya sendiri-sendiri gitu. Yang sudah terpasang itu di kelas 10 bagian timur itu 10 ruangan, dan itu nanti akan segera disambung ke arah barat semuanya. Setiap kelas itu ada akses point-nya. Harapannya nanti internet itu sudah bisa setidaknya menjangkau seluruh wilayah sekolah kita dan bisa kita gunakan gitu. Terutama nanti untuk mendukung kalau hari Jumat itu kan kita sudah lama tidak melaksanakan Jumat literasi. Nah salah satunya nanti untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian LCD tentu saja nanti mungkin karena TV-nya sudah ada, mungkin nanti LCD bisa dialihkan ke TV tersebut. Kemudian stop kontak nih. Banyak memang kelas itu yang stop kontaknya itu rusak atau copot atau sekrupnya hilang atau bagaimana. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah kualitas barangnya atau memang model penggunaannya itu kalau nyopot itu bagaimana? Apakah dikira ngomong telu misalnya. Jadi tolong nanti Anda sebagai perwakilan kelas juga memberikan edukasi bagaimana kita merawat barang-barang yang ada di kelas Anda. Barang itu anggap sebagai barang pribadi Anda. Jadi Anda punya istilahnya rasa hendak beri. Jadi barang ini rusak segera kosong ya begini. Dan sekali lagi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki segera dilaporkan. Kemudian mengenai sabun mandi, sabun ya, itu sekolah sudah punya cadangan. Jadi kalau misalnya Anda punya botol kosongnya itu dibawa. Jadi kalau minta sabun ke kantor tata usaha itu harus bawa botol yang kosong supaya bisa diisi. Dan hanya minta Pak minta sabun, Bu minta sabun, itu tidak bisa. Jadi botol kosongnya itu harus dibawa. Nanti kita isi ulang terus disampaikan lagi ke Anda. Jadi itu nanti tolong bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Kemudian ya tadi untuk jaslab memang itu ranahnya sebenarnya miliknya pribadi nih. Itu seperti seragam yang Anda gunakan itu. Kalau misalnya kita sediakan jaslab misalkan itu kita berhati-hati saja. Itu kalau satu terus dipakai beberapa orang dalam satu hari kan malah higienisnya tidak tercover nih. Jadi sekali lagi kalau memang misalnya jaslab itu diperlukan, itu adalah pengadaan pribadi seperti Anda mengadakan seragam untuk Anda masing-masing.
Saya rasa itu monggo dilanjut. Ya, sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, saya selaku Humas SMA Negeri 1 Tawangsari izin pada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali pada pagi hari ini anak-anak menyampaikan aspirasi. Ini kegiatan rutin. Saya harapkan ini bukan sekedar rutinitas, tetapi ini membawa dampak bagi kemajuan SMA Negeri 1 Tawangsari. Tadi ada usulan anak-anak baik berkaitan dengan pembangunan, dengan fasilitas. Ini memang usulan ini sesuatu yang ideal, tetapi dalam kenyataan kehidupan itu ideal itu tidak ada. Pasti muncul suatu realita, kenyataan. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman-teman dari WAKA, itu adalah kenyataannya, realitanya seperti itu. Jadi bagaimana mendekatkan antara idealisme anak-anak, tuntutan anak-anak dengan kenyataan yang ada di sekolah. Jadi saya hanya mengharapkan meskipun dengan fasilitas yang masih terbatas di SMA Negeri 1 Tawangsari tidak mengurangi anak-anak untuk meraih prestasi. Saya yakin teman-teman bapak-bapak yang ada di depan ini dulunya ketika sekolah fasilitasnya serba minim. Mungkin berangkat sekolah naik sepeda ontel. Mungkin tidak ada, kalau dulu apalagi tidak ada laptop, tidak ada komputer, tidak ada wifi. Dan alhamdulillah semuanya ini dalam tanda petik untuk ukuran kita ya berhasil. Nah, jadi harapan saya meskipun tadi di SMA Negeri 1 Tawangsari kalau dilihat dari luar, saya yakin kalau dibandingkan dengan sekolah di sekitar kita itu lebih baik dari sisi fisik dan lain sebagainya, tapi dalam kenyataannya masih banyak kekurangan. Saya harapkan ini tidak mengurangi anak-anak untuk berprestasi. Tetapi sekolah tetap punya komitmen, tadi Bapak Kepala Sekolah punya komitmen untuk mendekatkan apa yang menjadi catatan anak-anak, usulkan anak-anak, nanti akan menjadi program sekolah untuk perbaikan sekolah. Kemudian dari catatan saya, tadi usulan dari anak-anak untuk pembuangan akhir, saya hanya mengingatkan sekolah kita itu sekolah Adiwiyata. Ini penekanannya bukan pada pembuangan sampah, tapi penekanan pada pengurangan sampah, reduce. Jadi diharapkan anak-anak itu tidak terlalu banyak nyampah. Ini perilaku ramah lingkungan hidupnya di situ. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak nanti monggo nanti lewat gerakan MTK atau gerakan OSIS atau lewat berbagai organisasi itu bagaimana menggerakkan supaya memberi kesadaran anak-anak itu mengurangi sampah. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan membuang sampah, tapi pengurangan sampah. Ini harusnya dibalik. Jadi sekolah tetap punya komitmen tadi untuk mengelola sampah dengan baik, tetapi anak-anak dari anak-anak harus punya komitmen juga mengurangi sampah. Itu yang pertama. Kemudian yang berkaitan dengan parkir yang masih kurang. Dulu pada saya juga kaitkan lagi dengan Adiwiyata. Saya kaitkan semuanya ini ke Adiwiyata karena ini memang tren dari atau branding dari SMA Negeri 1 Tawangsari itu sekolah yang ramah lingkungan. Dulu pernah kita pada saat hari tanpa asap kendaraan itu 1 hari tanpa kendaraan. Pernah ya anak-anak ya, kalau terpaksa membawa itu harus nuntun itu dari sana. Nah itu apa pesan dari itu? Diharapkan anak-anak itu yang punya komitmen untuk mengurangi asap. Caranya nah dulu Pak Kepala Sekolah saya masih ingat, kan rata-rata sekarang itu sekolah zonasi, jaraknya hanya 1 kilo 500 meter dan lain sebagainya. Ya sekali-kali bawa sepeda. Nah ini nanti saya juga mendukung dari usulan anak-anak supaya nanti dibangunkan tempat parkir khusus sepeda. Ini saya juga ikut mendorong usulan anak-anak supaya nanti sekolah punya tempat parkir khusus sepeda. Kalau perlu parkir khusus sepeda ini diekspos buat yang agak mewah sehingga orang naik sepeda itu ada gengsinya. Sementara ini orang naik sepeda itu kayaknya minder atau apa.
Sekarang itu pilihan, jadi bukan karena keterpaksaan, bukan karena kondisi dan lain sebagainya, tapi itu karena pilihan. Pilihannya Bang, saya ingin menyelamatkan bumi, saya ingin peduli lingkungan, saya bawa pesepeda ontel itu bukan karena keterpaksaan, tapi memang ini pilihan saya, gaya hidup saya, style saya, nah seperti itu. Jadi ini ya tambahan dari saya berkaitan dengan pembangunan visi, fasilitas dan lain sebagainya. Pesan saya yang terakhir, jangan sampai keterbatasan fasilitas itu mengurangi prestasi anak-anak. SMA Negeri 1 Tawangsari tetap semangka juara, semangka jaya. Disiplin, berprestasi, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf menambahkan ya. Dari siswakan hanya menitip pesan bagi ruangan yang sudah disediakan Smart TV, tolong asas kemanfaatan dan penggunaannya diatur sedemikian rupa seefektif mungkin dan jangan sampai dipakai hal-hal yang dapat mengganggu kelas lain. Contoh misalnya memutar musik keras-keras dan sebagainya, apalagi di saat hari Jumat, di saat musola mengadakan sholat Jumat minggu kemarin, itu saya dengar ada satu ruang yang kebetulan itu memutar musik secara keras, hampir terdengar dari wilayah masjid. Jadi itu aja dari siswa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, perawatan lapangan Poli Barat. Yang kelima, melengkapi fasilitas ekskul. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, memperbanyak buku di perpustakaan dan menyediakan printer. Bagaimana tanggapannya Bapak Kepala? Untuk lapangan poli Barat itu sebenarnya sudah sedikit dianggarkan. Jadi rencananya kan ada memang lapangan poli nanti sebelah barat semua, dari lapangan olahraga sebelah barat. Hanya saja memang itu kemarin sudah diuruk dengan tanah madu, tapi ya karena tidak pernah dimanfaatkan justru mas itu rumputnya itu rumput liar yang tumbuh. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa setelah perawatan untuk lapangan poli pantainya juga sebenarnya sudah bisa digunakan. Dan ini kita juga sudah merencanakan dari sebelah barat nanti tadi juga menyambung dengan kaitannya dengan perluasan taman. Sebelah barat nanti juga akan dibuat seperti yang sebelah lapangan timur ada jogging tracknya. Kemudian nanti di sebelah barat itu juga ada jogging tracknya ya, ke depan kita akan anggarkan ke sana buat jogging track sebelah barat sehingga nanti di sebelah barat itu juga ada lapangan poli dua, kemudian ada lapangan sepak bola mini atau futsal, jadi lebih ini sehingga nanti akan digunakan. Dan kalau dari sebelah utara itu sebenarnya nanti juga sebagai hutan mini, jadi itu harapannya seperti itu. Seperti untuk penambahan misalnya untuk ekstrakurikuler juga yang olahraga itu raket dan itu ada ya, ada raket tenis juga disediakan, bola juga disediakan. Hanya saja mungkin untuk bola basket dan bola voli atau bola beton juga masih terbatas, mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa kita lihat. Itu kita katakan. Menambahkan untuk lapangan bola voli memang kemarin sudah saya ajukan itu pinggirnya itu perlu diuruk juga. Jadi itu kan antara line garisnya dengan bawahnya itu agak tidak ramah ya. Nah itu memang sampai saat ini belum digunakan maksimal karena resiko cederanya kan kalau misalnya habis serpen atau mengenai bola nanti keluar lapangan kan bisa berisiko. Jadi nanti setelah kita anggarkan kemungkinan nanti disetujui terus kita bisa urut pinggirnya itu mungkin nanti tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak pengamat olahraga ketika nanti sudah dirasa aman nanti olahraga juga akan sedikit-sedikit geser ke sebelah barat sehingga nanti perawatan itu juga bisa maksimal. Artinya sebelum rumput itu tumbuh, nah itu kan ketika Anda gunakan itu rumputnya
tidak jadi tumbuh. Kemudian untuk fasilitas school memang nanti kita juga partisipasi dari Anda semuanya, kebutuhannya apa itu kan kadang-kadang setiap school berbeda. Jadi apa yang dibutuhkan itu kan juga masing-masing school berbeda, jadi nanti bisa disampaikan, barangkali nanti ke depan kita bisa anggarkan itu sehingga nanti kebutuhannya bisa tercukupi. Kemudian info yang sangat menarik bahwa nanti kita tahun ini ada pengadaan gamelan Pak. Jadi untuk tahun ini kita nanti ada pengadaan gamelan. Nah, nanti mungkin dibuka ekstra karawitan gitu, sehingga nanti bakat-bakat seni dari anak-anak Semana itu bisa tersalurkan ke arah sana. Jadi tidak hanya band yang bersifat modern, tapi kita juga kembali ke klasikal. Kemudian untuk buku, memang untuk pengadaan setiap tahun itu pasti ada. Cuma yang menjadi masalah itu penggunaannya gitu. Nah, jadi tadi menyambung dengan yang mungkin yang nanti bagian kurikulum juga mengenai penggunaan buku itu, silahkan Anda mengeksplor buku yang ada di perpustakaan. Setiap tahun pasti ada penambahan, ada buku baru. Jika harapannya, bahkan kalau Anda perhatikan di perpustakaan itu sampai jadi keranjang yang besar ya. Jadi keranjang sangat besar itu bahkan jarang sekali tersentuh, karena itu partisipasi anak-anak untuk mengeksplor kemampuan, mengeksplor minat baca itu sangat dibutuhkan, sehingga semakin buku itu kurang itu berarti semakin baik bagi sekolah. Karena apa? Nanti kita tahu kebutuhannya. Tapi kalau buku itu tidak ada yang pinjam, ya sekolah sudah bingung nanti. Ini jadi anak-anak butuh buku apa? Nah, itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin itu kembali lagi untuk. Terima kasih kepada Bapak yang telah menanggapi. Baik, itulah tadi aspirasi-aspirasi dari kategori fasilitas sekolah. Kita lanjutkan ke kategori yang ketiga, yaitu aspirasi mengenai kurikulum. Antara lain, pertama, tidak memberikan informasi secara mendadak. Kedua, lebih sering mengadakan kegiatan keagamaan. Ketiga, pembelajaran menggunakan LKS. Bagaimana nih tanggapannya Bapak? Ya, untuk informasi memang kadang-kadang sebetulnya kalau ada perubahan-perubahan memang kadang-kadang kita menyampaikan secara mendadak itu karena sesuatu hal yang memang harus kita sampaikan secara mendadak. Tapi sebetulnya untuk hal-hal yang tidak terjadwal itu sudah kita sampaikan sehari sebelumnya, meskipun hanya lewat di grup WA dan sebagainya. Jadi itu informasi untuk Bapak Ibu guru. Saya rasa juga kadang-kadang kita tidak tahu, jadi besok itu harus ada kegiatan gitu. Jadi tahunya hari ini, besok harus ada kegiatan, sehingga pagi hari atau mungkin malam hari baru menyampaikan informasi pada semua bahwa besok ada tugas seperti ini. Jadi itu yang mohon untuk dimaklumi, jadi hal-hal yang kadang-kadang memang pemberitahuannya itu mendadak. Tapi saya rasa untuk hal-hal yang misalnya tentang pelaksanaan ujian, penilaian akhir semester, itu saya rasa sudah terjadwal, itu sudah jauh hari sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian yang terkait dengan penggunaan KS, jadi anak-anak semuanya, jadi memang harapannya itu dari pemerintah, karena buku perpustakaan itu sudah dilakukan. Harapannya bahwa anak-anak itu memang belajarnya menggunakan buku-buku itu. Jadi untuk menggunakan LKS yang harus dibeli, dan semua itu ada peraturan yang melarang di sekolah itu dilarang jual beli semua LKS. Jadi sebenarnya memang itu larangan dari pemerintah. Jadi kadang-kadang kita juga enggak boleh dikatakan buat si malakama. Jadi dengan LKS itu memang anak tergantung, karena di LKS itu biasanya materi pelajaran di buku itu sudah diringkas materi-materi penting, kemudian ada latihan-latihan soal, kemudian juga ada evaluasi, ada modul, dan sebenarnya modul itu memang bisa dipelajari. Hanya saja kalau kita cetakkan, kemudian kalian mengganti ongkos cetak, itu
kendalanya yaitu tadi kita di Bapak Guru yang dipersalahkan karena termasuk menjual buku di sekolah itu tidak diperbolehkan datang itu. Dan ini sebenarnya anak-anak butuh. Dia memang kalau pakai NKS itu yang bolehnya pakai Guru buat modul, kemudian nanti anak-anak fotokopi sendiri. Jadi makanya yang sekarang ada kan Bapak Ibu Guru nge-share di grup WA-nya itu dari materinya ini. Ya kalian kalau memang ingin memiliki yang itu di print. Jadi karena kain yang ada yang bentuk PDF itu kamu print sendiri. Mungkin malah lebih boros tapi itu yang aman. Jadi itu yang aman. Sekolah tidak dipersalahkan, Bapak Ibu Guru tidak dipersalahkan. Jadi kamu memprint sendiri juga. Itu mungkin Bapak bisa menambah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak semuanya. Pagi Bu. Berkaitan dengan pertanyaan yang kalian berikan, yang pertama tidak memberikan informasi secara mendadak. Tadi ingin menambahkan bahwasanya dalam penyampaian informasi itu kadang juga kita berusaha untuk dampaknya terhadap kalian. Misalnya sesuatu itu kalau diinformasikan tidak mendadak, itu misalnya begini, kegiatan Jumat Jumat sehat itu memang harus kita informasikan terlebih dahulu, tidak mendadak. Karena apa? Kalian biar siap-siap memakai baju olahraga. Terus kemudian kegiatan kami usahakan itu untuk memang tidak mendadak, karena tetapi kadang yang memang suatu hal itu tadi, sehingga intinya sekolah memang berusaha untuk memberikan informasi yang tidak mendadak, kecuali kalau nanti dampaknya itu bisa menyebabkan kalian itu terus seenaknya, misalnya begitu. Jadi nanti mau disampaikan juga terhadap teman-temannya. Kemudian yang berikutnya lebih sering mengadakan kegiatan keagamaan. Berkaitan dengan kegiatan keagamaan itu karena biasanya kan tiap tahun dari Rohres mungkin itu sudah merencanakan. Kalian sudah merencanakan nanti 1 tahun itu akan melaksanakan kegiatan apa misalnya gitu. Nah, untuk lebih seringnya mengadakan kegiatan itu ya berdasarkan rencana kalian dulu. Kalau rencana kalian itu sudah, wah rencananya sudah saya buat, ini ada kegiatan ini dan sebagainya. Nah, itu tinggal kalian realisasinya bagaimana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menggunakan LKS. Seperti yang dikatakan Bapak Sudibyo, bahwasanya kita itu terbatas dengan peraturan. Jadi terbatas dengan peraturan yang diberikan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 bahwa tentang perbukuan ya. Tentang perbukuan itu sekolah tidak ada jual beli. Pertama itu, kedua kemudian tentang buku dan LKS. Nah, sebenarnya ada sebagian dana yang digunakan untuk dana BOS atau BOP yang digunakan untuk pengadaan buku. Nah, kembali lagi saya mengulangi yang dilihat Pak tadi, di sana itu banyak sekali buku, bahkan mungkin satu ruang itu hampir penuh dengan buku. Nah, ini saya hanya menceritakan tentang pelajaran saya saja. Ketika saya tuh ngajar, lah kalau meja kok hanya buku belas, buatnya buku yang perpus. Itu anak-anak saja dioyak-oyak dan aku menjadi ini butuh kolaborasi antara sekolah, guru dan kalian. Jadi kalian itu juga
harus merasa aku memang butuh buku. Jadi seperti itu. Nah, kemudian memang gerakan literasi itu harus kita kita pahami bersama bahwa kita memang butuh buku. Nah, sekarang dari sekian siswa yang berkunjung ke perpus mungkin bisa dihitung dengan jari. Nah, begitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas tanggapannya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, pengurangan jam pembelajaran di hari Jumat. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas BK. Yang keenam, penambahan waktu istirahat. Dan yang terakhir, memaksimalkan penggunaan lab untuk pembelajaran. Bagaimana nih tanggapannya Bapak? Oke, untuk BK, jadi kita memang terbatas anak semuanya. Guru BK kita itu sekarang tinggal 2, tenaga pensiun, masa pensiun, dan guru BK ada 2. Sekarang kita pakai guru tamu 1, ada 3, dan dibantu namanya guru informatika, guru Siti dan guru Opri yang membantu di BK. Jadi memang kita punya kendala itu, dan perlu anak-anak ketahui bahwasanya sekolah itu tidak bisa serta-merta mengangkat guru. Jadi yang sudah berutama saja kemarin kita gambling, jadi itu sebenarnya boleh atau tidak kita tidak tahu. Akhirnya karena kita butuh, terpaksa kita pakai guru tamu, dan guru tamu itu gajinya yang homogeneitas. Jadi ini kita punya guru tamu 1 itu ya sudah bekerja 1 bulan, kita juga anak-anak ini kapan dengan bayar. Jadi sekarang baru ada 2, dan itu nanti Bu Moninoten itu 1 Agustus itu sudah pensiun. Jadi nanti hanya 1 Bu BK. Kendalanya ini itu untuk guru BK ya kalian di wali kelas, konsultasinya di wali kelas. Itu yang BK tetap BK. Terus yang satunya apa? Pengurangan jam pembelajaran di hari Jumat. Memang kita tinggal situasi, jadi kalau Jumat ya tetap sehabis Jumatan masih ada jam pelajaran. Mau ini kan karting ya, yang kamu mendaki itu kalau hari Jumat sebelum Jumatan sudah selesai gitu ya. Tapi nanti kalau Jumat itu sampai jam 11 sudah selesai ya, nanti hari Kamisnya sampai jam 4:30. Itu sudah kurikulum ya, sudah kurikulum. Jadi memang ya seperti itulah tuntutan kurikulum kita. Meskipun sekarang itu sudah dikurangi, yang kelas itu sudah ada pengurangan, jamnya itu sudah ada pengurangan. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah kurikulum kelas, sudah kurikulum merdeka semuanya, nanti harapannya juga bisa hari Jumat sampai selesai sebelum Jumatan. Itu kalau kurikulum merdeka semua. Nah sekarang kan tuntutan kurikulum yang kelas 11-12 masih kurikulum 13, itu memang jamnya itu 45 ya, 46 jam. 46 jam itu harus masuk semua, sehingga habis Jumatan masih ada jam 2 jam. Nah nanti kalau sudah kurikulum merdeka semua, bisa jadi nanti habis Jumatan sudah tidak ada pelajaran, mungkin diganti dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk menambah jam istirahat, ya tadi kalau istirahatnya ditambah, nanti kurangnya berarti yang mundur. Mundur, jam istirahatnya dimundur. Nah mungkin nanti yang bisa disiasati mungkin di jam istirahat di jam 12. Dan saja kayaknya
kita terkendalanya itu. Jadi antara jam dengan matahari terbit itu ada perubahan yang signifikan. Sehingga untuk bagi yang beragama Islam itu ada perubahan waktu sholat. Yang kadang-kadang kita yang agak kerepotan ya itu. Jadi pada saat jam istirahat, jam sholat, waktu sholat itu maju, istirahatnya itu mungkin pas. Tapi pada saat waktu sholat itu mundur, kan waktu sholat zuhur itu kadang jam setengah 12, kadang sampai jam 12 agak. Jadi ya harus maklum jadi nanti memang tidak mungkin kita mendapatkan jam istirahat ya. Kalau jam pertama ya istirahat pertama ya 15 menit, istirahat kedua ya 15. Ini masih lumayan ya, masih agak 3 istirahat nih. Di sekolah lain itu ada yang hanya 2 istirahat dan jam istirahatnya hanya 2 kali. Tapi yang tadi di jam istirahat jam siangnya agak ditambah. Nah, mungkin nanti juga bisa diperhitungkan mungkin Bu Nurmani kalau mungkin memungkinkan nanti istirahat jam kedua itu panjang tapi istirahatnya hanya 2 kali. Nah, paling hanya bisa itu. Jadi siang sudah tidak ada istirahat lagi. Mungkin bisa. Saya menambahkan di tengah untuk pengurangan jam pembelajaran di hari Jumat memang karena kita struktur kurikulumnya begitu, kita yang kelas 10 otomatis harus ikut kelas 11 dulu, kelas 11 sama kelas 12. Kemudian untuk penambahan waktu istirahat, sekarang begini, kita punya waktu istirahat itu 3 kali ya. Istirahat pertama itu jam 9.15 sampai jam 9.30 seperempat jam. Kemudian istirahat kedua itu 30 menit ya. Istirahat ketiga itu seperempat jam. Nah sekarang ini saya tawarkan pada kalian istirahatnya dibuat 3 kali atau 2 kali. Berarti kalau kita istilahnya dibuat 3 kali, otomatis ya kita kembali ke yang sudah berjalan loh. Nah maksudnya gimana dengan penambahan waktu istirahat? Jadi kalau misalnya 3 kali ya otomatis seperempat jam, setengah jam, seperempat jam. Tapi kalau kita buat 2 kali bisa setengah jam semua. Nah ini juga tergantung pada kalian. Atau istilahnya ditambah tapi pulang setengah 5 kok Bapak Ibu guru ya kamu mulai kowe. Gitu nggih. Jadi gimana? 2 atau 3? Silakan yang 2 tunjukkan jari. Oh ya, nah, nanti intinya kita tetap buat 3 ya. Kemudian untuk memaksimalkan penggunaan lab untuk pembelajaran. Oke, sebenarnya sekolah kita itu ada beberapa lab, ada lab bahasa, ada lab IPA. Lab IPA itu ada fisika, kimia, biologi, lab komputer juga ada nih. Nah, dalam pemaksimalannya itu memang belum bisa maksimal karena kita punya petugas lab itu juga hanya 1. Jadi petugas lab laboran maksudnya. Laboran itu hanya 1. Terus kemudian ini yang kita maksimalkan sebenarnya penggunaannya ya. Jadi dari penggunaan dari mapel-mapelnya. Jadi kalau saya, terutama saya itu lab fisika itu memang sering mau saya gunakan, tapi di sini ternyata lab multifungsi ya. Jadi bisa digunakan untuk acara-acara tertentu. Jadi kalau kadang saya itu praktek itu justru malah di lab biologi ya, kemarin itu. Kadang juga di kelas. Sebenarnya nanti kita usahakan untuk memaksimalkan labnya itu sehubungan dengan penggunaan dalam pembelajaran, terutama kalau di sini lab fisika, kimia, biologi itu yang belum maksimal ya. Mungkin kalau lab sama lab bahasa belum maksimal. Kalau lab komputer itu sudah maksimal. Nah ini untuk yang kelas 12 kan kalau kalian misalnya
sehubungan dengan aktivasi akun hubungannya dengan SNB, kalian yang belum bisa atau yang masih ragu-ragu dengan aktivasi dan registrasi, silakan kalian berkunjung ke Labcom. Nanti ada yang membantu di sana. Jadi nanti ada yang membantu di sana karena guru TK kita itu sudah 3. Jadi nanti siap untuk membantu kalian semuanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf tambahan nih. Berkaitan dengan lab komputer, mohon izin Pak Wala Satmas, kita akan menambah 1 lab komputer, informasinya di sebelah utara lab yang sudah ada. Tetapi kendalanya karena kemarin itu kita itu membagikan lembar dana infak yang sudah ditugaskan kepada kalian semua. Itu ekspektasinya itu satu kelas mendapatkan sekian. Tetapi pada kenyataannya dari kalian semua itu ada yang cuman karena tidak mau bergerak itu hanya mengambil dari dompet kalian. Tapi itu mungkin di kelas kalian yang sana ya, di sini nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi kemarin itu kan kalian diminta untuk mencari donatur, baik dari alumni maupun dari kerabat. Tetapi berdasarkan pengamatan itu ternyata ada yang isi dari dompetnya sendiri, di dalam jajan tapi isi itu. Kenapa seperti itu? Tadinya itu ekspektasi kita itu dana terkumpul, masjid kemudian jadi, kemudian 2 ruang itu dimaksimalkan sehingga kita bisa menambah 1 lab multimedia yang bisa kita gunakan untuk kalian. Jadi tolong nanti kalau ada tugas dari sekolah itu betul-betul juga dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Jadi itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Itulah tadi aspirasi-aspirasi dari kategori kurikulum. Baik, keempat, yaitu aspirasi mengenai kesiswaan. Antara lain, 1. Penambahan bed kelas penjurusan. 2. Menurunkan harga atribut sekolah. 3. Diadakan razia STP 2K secara mendadak setiap seminggu sekali. 4. Penambahan ekstrakurikuler e-sport. Bagaimana tanggapannya Bapak Sekolah? Yang pertama tentang ekspor itu masih debatable ya. Jadi masih menjadi bahan perdebatan apakah itu juga perlu dikembangkan atau justru dikurangi. Sehingga sekolah itu belum begitu berani karena terserah semuanya. Jadi dari itu kan main game. Ya. Memang ada sisi positifnya, tapi lebih banyak sisi negatifnya. Jadi dari segi kesehatan mata, dari segi kesehatan mental, itu masih. Jadi ini karena ini masih menjadi debatable, jadi banyak diperdebatkan antara manfaat dan sehingga sekolah belum mengarah ke sana ya untuk ekstra ekspor. Kalau ekspor main game sing latih gitu kan. Ya kan? Kalau ekstra itu kan berarti ada latihan, terus pembimbingnya itu melatih. Dan main game sing latih gitu. Sulitnya itu. Mungkin nanti kalau kemudian yang berikutnya tadi yang ekspor. Terus tentang bed untuk penjurusan, jadi Saintipan, IPS, menurut RP, saya curikan ini mas. Besok itu tidak ada lagi, jadi tinggal kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 12 itu lulus. Karena kelas 11 itu dari kelas 12. Jadi guru kelas 10, kelas 11 besok, yang kelas 10 ini kan tidak ada penjurusan. Besok naik ke kelas 11 juga tidak ada penjurusan. Adanya mata pelajaran pilihan. Jadi anak-anak semuanya untuk yang kelas 11, yang kelas 10 itu besok naik ke kelas 11 itu adanya hanya mata pelajaran pilihan, mapel pilihan.
ada kelompok IPA memang, ada kelompok IPS, ada kelompok bahasa. Nah, kelompok IPA itu ya sama, IPA seperti matematika, fisika, kimia, biologi, 4 itu boleh dipilih tidak seluruhnya, hanya 3. Jadi minimal 3. Kemudian yang lainnya yang 2 dipilih dari kelompok bahasa, kelompok, sehingga kalau yang sudah melaksanakan di besok itu 10 kelas, itu bisa jadi jurusannya ya, kalau dikatakan sebagai jurusan ya 10 itu. Jadi karena kalau di idealis tadi, idealnya itu besok kelas 11 dan kelas 10 naik kelas 12 itu bisa jadi, kalau dikatakan itu jurusan itu bisa jadi sampai 25 jurusan. Jadi kelas-kelas yang berbeda. Tapi nanti juga akan disesuaikan dengan kemampuan sekolah, mungkin yang maksimalnya ada 10 pilihan. Jadi besok yang kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 10 itu macam pilihannya itu ada 10 pilihan. Jadi terus jenenge apa gitu. Jangan lagi. Jadi besok sudah ada IPA, IPS, bahasa. Kelompok IPA, kelompok bahasa. Dan untuk atribut, ya anak-anak semuanya, atribut dan sekolah kita itu kan limit edition. Kan tidak mungkin akan dibuat banyak. Nah, setiap sesuatu yang limit edition mesti harganya akan lebih tinggi. Nah itu ya kita sulit, jadi kita hanya pesan musik. Itu beda kalau yang mungkin kalau bed OSIS, atribut OSIS, nenek kita kan dengan sekolah ini kita pelarangan itu punya Joko guys, yang lebih murah. Karena ya itu tadi seperti papan SMA Tawangsari itu kan terbatas, sing nganggo ya kurang SMA Tawangsari itu. Lain kalau modelnya sablon terus Bimbo kamu kan masak pelajar mandu kafe kan hanya terbatas 1.000 orang saja. Nah itu terus logo itu kan juga hanya terbatas, hanya anak SMA Tawangsari saja yang memakai. Sehingga sesuatu yang terbatas itu mesti harganya lebih mahal. Jadi ya mudah-mudahan nanti general larang dan Mbak Yumu masih dengan sekolah negeri yang nganggu, nah dari BT masih memang pasangan kan yang mungkin ada, jadi tidak harus beli. Itu ya yang pertama. Jadi untuk per jurusan tidak mungkin ya, besok tidak ada jurusan. Kalau untuk menurunkan harga karena itu limit, jadi edisi terbatas, berarti ya bagaimanapun juga tetap operasional juga mahal. Kemudian untuk ekstrakurikuler ekspor itu mungkin kita belum berani mengadakan. Jadi kalau anak-anak ya itu tadi, diri ini latihannya wis do latihan diri orang bumi dorat turu ngegim. Ini masuk nanti yang akan diadakan itu ekstra karawitan. Nah, mudah-mudahan nanti yang SMP sudah punya bakat di karawitan nanti akan diperluas dengan karawitan. Karena kita prihatin anak-anak semuanya, prihatin bahwa budaya kita yang karawitan itu sudah jarang sekali yang bisa. Nah mudah-mudahan nanti dengan sekolah kita punya gamelan, anak-anak ada yang termotivasi untuk ikut ekstra karawitan dan nanti kita benar-benar sekolah yang berkualitas. Saya rasa yang mungkin ada tambahan. Berkaitan dengan poin 3, diadakan razia STP 2K secara mendadak setiap seminggu sekali. Ini minggu kemarin sudah kita laksanakan dan tujuan kita tidak seluruh siswa, tetapi paling tidak menumbuhkan kesadaran. Jadi kesadaran itu tumbuh itu bukan karena paksaan. Jadi pertama dipaksa, tetapi diharapkan akan tumbuh kesadaran.
Jadi kenapa yang tahun kemarin itu seluruh kelas dirazia? Kenapa kemarin yang tingkat 12 hanya 3 kelas, 11 3 kelas, dan kelas 10 itu 3 kelas? Karena apa? Paling tidak untuk menumbuhkan kesadaran bagi kelas yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sebagai aspirasi, ini insya Allah ke depan siap-siap saja akan diadakan razia SD kedua setiap seminggu sekali. Kalau kemarin itu ada rambut, kemudian atribut yang lain, kemudian ada alat permainan ya, lato-lato, nah itu sudah dilaksanakan. Nanti kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, memperketat tata tertib sekolah. Yang keenam, saat PTS dan PAS dapat menggunakan kertas lagi. Yang ketujuh, peraturan sepatu hitam dirubah menjadi hitam putih. Dan yang terakhir, penambahan seragam batik untuk kelas 10. Jadi ini seperti LKS tadi ya. Jadi badai itu kemarin memang sebagai ciri khas ya. Tapi ketemuan dari pemerintah provinsi, dinas provinsi memang tidak diperlukan. Jadi ya sekolah tidak harus mengadakan seragam. Ini seragam benar-benar diadakan oleh siswa orang tua, sehingga memang kemarin benar-benar sekolah tidak mengadakan seragam, mengadakan seragam. Nah itu yang bisa dibeli dengan bebas itu hanya abang putih dan pramuka. Maka seragamnya ya hanya abang putih dan pramuka. Jadi mungkin besok tidak ada seragam balik lagi untuk anak-anak SMA. Nah, itu karena peraturan. Yang berikutnya jadi tentang seragam. Dan untuk tata tertib, saya rasa juga kita sudah melaksanakan tata tertibnya secara ketat, tapi kadang-kadang memang ya tugas STP 2K itu kan hanya ya terbatas, sementara siswa di SMA Tangsari itu ada 1.070-an. Jadi saya rasa juga ada beberapa siswa yang terlepas dari pengamatan dari petugas tata tertib. Akhirnya dari mohon untuk bisa dimaklumi dan begitu. Terus yang berikutnya sepatu ya, sepatu hitam polos. Memang jadi itu identitas kita. Hitam polos itu identitas. Mungkin sekarang yang karena anak SMP itu kan biasanya pakainya bahagia itu alasnya putih, yang alasnya hitam kan juga ada banyak. Jadi memang benar-benar yang hitam polos, enggak. Jadi yang sudah jalan ini tidak usah dirubah, sudah jalan dengan baik, tidak usah. Mau kepepet dulu ini sepatu nih sore putih, mana dipilok menulis dari dipilok dari itu yang semua. Jadi untuk aspirasi ini mengubah yang sepatunya tidak harus hitam polos, hitam putih. Nah ini nanti gue naik pakai hitam putih itu sih juga ngaku saya baca misalnya ireng malah kosong. Cara saya mungkin bisa ditambah. Terima kasih. Berkaitan dengan sepatu tadi, itu adalah identitas atau suatu kebanggaannya. Jadi itu bukan suatu halangan, bukan suatu hambatan, tetapi itu adalah kebanggaan kita semua. Jadi SMA Negeri 1 Tawangsari itu adalah salah satu atau bahkan satu-satunya sekolah yang sampai saat ini konsisten dengan ketertiban seragam. Nah mungkin Bapak Ibu Guru di sini tahu kebatinan kalian semua bahwa sekarang banyak model-model sepatu ya. Nanti kalian yang ditekankan bukan kerapian tetapi style atau gaya. Pengen gaya terus ke sekolah langsung dolan. Jadi seperti itu. Jadi mohon ini diperhatikan dan kami tegaskan sekali lagi bahwa
sepatu hitam, kaos kaki berlogo SMA Negeri 1 Tawangsari tidak bisa ditawar. Itu merupakan identitas dan kebanggaan kita sebagai SMA Negeri 1 Tawangsari. Terima kasih. Kemudian untuk poin nomor 6, saat PTS dan PAS dapat menggunakan kertas lagi. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu HK Kurikulum. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Saya menambahkan sedikit ya, berkaitan dengan saat PTS dan PAS menggunakan kertas lagi. Jujur, ini dari hati nurani saya yang paling dalam. Itu saya prihatin sekali ketika misalnya pas pelajaran saya nerangin rupiah mengarpan bapak-bapak rumus ini. Ketika kalian mengerjakan, ada soal untuk mengerjakan, gradek pertama mau browsing terus tulisan rumusnya plok konggon internet. Aku nerangke energi ki lambange W, kowe dadi E ya. Jadi seperti itu kata saya tuh sangat prihatin sekali karena kalian itu sudah sangat tergantung pada HP kalian. Apalagi kalau nanti misalnya ketika kalian mengerjakan soal PA, SPA, TPTS dengan Google Form, misalnya saya menculik di awalnya, nanti soalnya pakai Google Form, anak-anak, ya langsung dia kan. Nah itu padahal saya tahu kalau kalian ketika mengerjakan soal Google Form, hamba harus disiasati piye, kowe mesti soft browsing, mesti. Dan orang browsing tok. Jawabannya bisa nyalami grup koncone. Karena temennya sudah pada tahu soalnya. Terus bu guru nek ngono kuwi ngarep nilai gimana? Kok bijine mek padha kabeh. Jadi seperti itu. Jadi intinya saat PTS dan PAS ini saya pribadi dari pribadi saya dalam saya setuju. Nanti saya tak ingin izin sama Pak Kepala mungkin apa itu di kedepannya kita berusaha untuk mengadakan kembali ke masa sebelum pandemi. Jadi begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas tanggapan yang telah diberikan. Itulah tadi aspirasi-aspirasi dari kategori kesiswaan. Baiklah, kita lanjutkan ke kategori yang terakhir, yaitu aspirasi mengenai kegiatan sekolah. Antara lain, 1. Mengadakan study tour untuk kelas 10, 11, dan 12. 2. Mengadakan senam setiap Jumat pagi. 3. Penambahan ekstrakurikuler TIK, dance, dan karawitan. Bagaimana tanggapannya Bapak Kepala Sekolah? Ya, untuk study tour yang jelas sampai saat ini belum diperbolehkan. Jadi bahkan ini kemarin forum OSIS Jawa Tengah itu masing-masing kabupaten sudah ada di tempat ini, kemudian diskusi dengan dinas pendidikan. Intinya untuk study tour untuk anak SMA, SMK itu belum diperbolehkan. Jadi nunggu sampai nanti ada sinyal diperbolehkan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, SMP Dopek ini lewat. Nah, SMP dengan SMA itu berbeda pengelolaannya. Kalau SMP dikelola oleh kabupaten, nah sekarang itu SMP sekarang ini sudah boleh setelah itu sudah boleh. Tapi untuk anak-anak SMA, karena ini di bawah pengelolaan provinsi, dinas provinsi belum diperbolehkan. Itu yang tak itu. Kemudian untuk ekstrakurikuler untuk
kegiatan ekstrakurikuler karawitan insya Allah nanti akan segera terrealisasi. Mudah-mudahan nanti setelah bos cair, anak-anak sekalian, jadi sekolah kita ini untuk operasional bulan Januari dan Februari ini bendahara itu bingung boleh utang. Dari pajak listrik ini bisa saja ini nanti diputus karena untuk utangan gue bayar pajak dari pajak listrik, pajak kan begini ya anak-anak. Jadi anggaran dari pemerintah itu kan biasanya turun itu di paling cepat di bulan Februari. Nah ini Februari sudah tanggal berapa ini? Tanggal 3 itu belum ada berita untuk turun. Nah nanti kalau anggaran sudah turun, nah, mudah-mudahan nanti yang paling tidak tahun depan yang kelas 10, kelas 11 menjadi kelas 13, 12 bisa mengikuti kegiatan ekstra karawitan itu. Kemudian untuk yang saat ini ada ekstra TIK ya. TIK itu juga nanti mungkin akan kita tambahkan karena dengan sekarang untuk yang kelas 10 itu ada pembelajaran informatika. Jadi memang kurikulum merdeka ini ada perbedaan dengan kurikulum yang lama, ada mata pelajaran pilihan informatika. Nah mungkin nanti dengan adanya mata pelajaran informatika nanti juga kita kembangkan dengan ekstrakurikuler yang TIK paling tidak ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bahasa pemrograman. Sebenarnya juga sudah bahasa pemrograman. Kemarin itu yang pembinaan OSN itu kemarin juga kita laksanakan, tapi memang pesertanya hanya terbatas, hanya 3 orang atau 4 orang. Jadi mungkin nanti bisa ditambah pesertanya ini paling tidak dari 5 sampai 10 orang, termasuk ekstrakurikuler pembinaan OSN. Jadi nanti ada kebumian, ada geografi, ada ekonomi, ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga ada informatika. Oke, harapannya di sana nanti kalau banyak akan diadakan, mudah-mudahan nanti. Yang perlu Anda ketahui bahwa saya mengelola SMA ini tinggal 80 hari. Jadi nanti mudah-mudahan mengganti saya bisa meneruskan apa yang menjadi aspirasi kalian. Jadi saya dinas di SMA Tangsari ini tinggal 80 hari kerja. Jadi Februari ini tinggal 17 hari kerja, Maret 22 hari kerja, April tinggal 15 hari kerja. Ya. Kalau dihitung hari kerjanya itu tidak lebih dari 60 hari kerja. Itu aspirasi yang kalian sampaikan untuk kegiatan kesepakatan. Kita jawab, mudah-mudahan kalian tidak puas. Mungkin dari Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah ada tambahan. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, mengadakan pengajian 1 bulan sekali dan tilawah. Yang kelima, mengadakan kegiatan riddle atau kuis bahasa Inggris. Yang keenam, mengadakan radio sekolah. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menanggapi. Ya. Untuk kegiatan keagamaan yang kita setiap bulan itu sebenarnya ada Jumat Takwa, ada Jumat Bersih. Jadi tadi yang kegiatan senam itu mestinya memang 1 bulan sekali. Kemudian kegiatan ada Jumat Bersih, ada Jumat Sehat, kemudian ada Jumat Takwa. Jadi untuk kegiatan Jumat Takwa kan 1 bulan sekali kita sudah melaksanakan. Kemudian untuk tilawah memang belum mungkin kendalanya, tapi di Rohis sudah berjalan. Bu Tri Budiana itu untuk yang Rohis. Jadi mungkin memang perlu kegiatan tilawah itu untuk bulan sekali mungkin. Nanti sudah berjalan ya, mungkin hanya saja kadang-kadang berbarengan dengan kegiatan yang mendadak tadi sehingga kegiatan itu tidak diadakan. Mungkin bisa tambahkan.
Ya, terima kasih. Berkaitan dengan program aspirasi dari anak-anak semuanya berkaitan dengan radio sekolah itu kami tadi sudah berkoordinasi dengan pembina langsung OSIS berkaitan dengan radio sekolah itu tidak seperti bayangan kita. Radio sekolah itu berarti kita punya pemancar, kemudian punya stasiun radio, kemudian ada frekuensinya, begitu tidak. Kemudian nanti akan kita coba kemas bahwa dalam waktu tertentu mungkin tadi mungkin setelah Jumatan kita ada waktu sekitar setengah jam. Nah itu nanti sekolah membuka kesempatan anak-anak untuk berkreasi, untuk bisa mengeluarkan keterampilan berpublic speakingnya itu menggunakan jalur komunikasi yang ada di kantor tata usaha. Itu kan ada amplifier, kemudian ada mikrofon yang bisa didengarkan oleh seluruh kelas. Nah, nanti anak-anak bisa mengeksplorasi di sana, seolah-olah menjadi penyiar radio atau bagaimana itu nanti kita fasilitasi ke sana. Jadi berkaitan dengan radio itu sekali lagi bukan kita memiliki, mestinya kita tidak memiliki sebuah stasiun yang ada frekuensinya tertentu, karena kalau hal seperti itu nanti perizinannya juga agak sulit ya dengan dinas komunikasi dan seterusnya. Jadi kita seolah-olah siaran radio didengarkan oleh teman-teman kita sendiri. Jadi nanti MPK OSIS atau kegiatan ekstra nanti bisa membaca jadwal tertentu yang menggunakan fasilitas di kantor tata usaha itu untuk menyampaikan informasi-informasi, kegiatan ataupun program-program yang nanti bisa didengarkan secara langsung oleh teman-temannya di dalam kelas tersebut. Kemudian untuk kegiatan leader atau kuis bahasa Inggris, kebetulan mapel saya juga bahasa Inggris, nanti kami akan mencoba kemasannya bagaimana supaya nanti setiap anak itu bisa mengakses dengan mudah sehingga nanti semua bisa terfasilitasi. Itu nanti saya akan berusaha koordinasi dengan mapel bahasa Inggris yang lain. Kemudian yang lain tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Nia. Baik, kita lanjutkan. Yang ketujuh, mengadakan tes IQ dan pengembangan nilai karakter. Yang kedelapan, mengadakan sosialisasi Pokja. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan Jumat bersih, takwa, sehat secara rutin dan menambah waktunya. Bagaimana tanggapannya Bapak? Tadi kan sudah kita sampaikan ya, yang untuk Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat sehat, itu kan sebenarnya sudah terjadwal per minggu. Hanya saja mungkin seperti hari ini tadi karena ada kegiatan ini sehingga yang sebetulnya terjadwal hari ini tidak terjadwal. Jadi sebenarnya kita sudah mengagendakan ya minggunya itu Jumat bersih, Jumat takwa, Jumat sehat. Jadi nanti ya, Jumat sehat itu biasa kita gunakan bisa senam, kemudian perhatikan jalan sehat kita. Kemudian untuk yang tadi ya dari radio sekolah, saya rasa juga sebenarnya kita kan punya channel Semanta Juara. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah ada, seperti yang kemarin yang juara film pendek, yang kemarin ada lomba film pendek itu, sebenarnya kami sarankan hanya saja memang adminnya kita belum bisa mempatenkan, adminnya itu masih serabutan, sehingga kemarin karya-karya yang misalnya juara 1, 2, 3 kita unggah di channel YouTube kita nggak bisa. Sebenarnya nanti bisa dikembangkan kan? Untuk channel YouTube kita yang Semanta Juara itu bisa dikembangkan sebagai radio sekolah. Jadi kita mungkin pakai podcast apa? Jadi wawancara gitu kemudian diadakan di YouTube kita ya, itu radio. Sekarang radio itu kan juga TV saja sekarang TV-nya TV digital, jadi tidak sepertinya. Mungkin juga radionya juga seperti itu, jadi nanti mungkin bisa secara langsung dengan Pak. Waktu saya di SMP 1 Subarjo juga sama, wawancara itu juga masuknya linknya itu juga di link internet. Jadi radio sekolahnya itu bukan pakai
memakai frekuensi sendiri, tetapi frekuensinya lewat frekuensi di YouTube, sehingga yang kelihatan hanya suaranya saja, yang dimasukkan hanya suaranya saja. Jadi saya rasa nanti mudah-mudahan nanti kita sudah punya tambahan guru TIK 2 itu bisa mengulang radio sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mengulang paling tidak channel YouTube kita. Dan kalau kalian bisa melihat di channel Semata Juara, saya rasa juga masih banyak ya yang sudah diupload di situ, termasuk yang kemarin lomba film pendek itu juga sudah pernah ada yang diupload di sana. Kemudian yang lomba angkor itu juga diupload di sana. Jadi anak-anak bisa melihat di syukur langsung naik dan subscribe, sehingga subscriber kita semakin banyak, maka nanti bisa kita manfaatkan. Kalau kita jadi kita menjalin kerjasama dengan YouTube, maka kita akan mendapatkan bonusnya. Saya rasa itu. Jadi untuk kemudian yang terakhir tadi mengadakan sosialisasi Pokja, mengadakan tes IQ dan pengembangan nilai karakter. Pengembangan nilai karakter yang sudah lewat Sematapang, ya kan? Terus Adiwiyata. Nah, kita sebenarnya sudah kegiatan sudah banyak sangat luar biasa nih, Adiwiyata. Kemudian untuk tes IQ itu memang baru dirintis kemarin kelas 10 itu sudah dilaksanakan. Nah, saja kemarin kita kerjasama dengan mencari sponsor. Nah, untuk tahun depan itu ada untuk kelas 10 itu ada sebelum masuk itu sebelum jurusan itu akan ada tes bakat. Jadi ini sudah dianggarkan tes bakat. Kemudian yang kelas 12 nanti insya Allah akan ada tryout SNBTN. Sekarang namanya apa? UTBK SBMPTN. SNBP itu mungkin nanti kelas 12 akan dijadwalkan sekitar ya akhir Februari. Dan yang kelas 12 siap-siap saja nanti bisa jadi ujian sekolah maju tidak bulan akhir Maret tetapi awal Maret karena menghindari bulan puasa. Jadi ini masih menjadi bahan diskusi dan nanti ya kalau dilaksanakan di awal April ya memang itu pas puasa. Di paling tidak akhir Maret itu sudah ada pelaksanaan ujian sekolah dan ujian tulisnya itu akhir Maret. Maka nanti untuk ujian prakteknya ikut dengan KBM. Jadi ini nyaris yang kelas 12 itu masukannya tinggal sangat terbatas sekali ya. Hingga ini sudah Februari tanggal 3 Maret. Nah nanti April itu mungkin sudah selesai. Itu aja, terima kasih. Mungkin dari Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih menambahkan tadi tentang podcast itu atau radio sekolah sudah ditawarkan beberapa opsi. Nah dari saya sendiri itu bisa kalian maksimalkan yang FPK Google. Tetapi saya berpesan dalam editingnya itu selama ini kan banyak sekali dari produk kalian itu yang copyright diblokir di beberapa negara, itu sangat banyak sekali. Jadi mohon nanti diperhatikan. Jadi intinya opsi yang kedua tadi Bapak Kepala Sekolah menawarkan untuk memaksimalkan kanal YouTube. Jadi yang telah kalian laksanakan MPK GoVlog itu kalian tingkatkan. Kemudian kalau bisa itu kalian kemas menjadi sebuah podcast, tidak mesti di luar tapi di ruangan. Nanti masalah kamera, kemudian sound system, peralatan yang lain nanti bisa bekerja sama dengan saya selaku kesesuaian dan Bapak tadi selaku Satgas. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Saya menambahkan mengenai tes IQ dan pengembangan nilai karakternya. Sekolah memang berusaha untuk memberikan atau bekerja sama dengan pihak luar. Kemarin di kelas 10-11 sudah dari ruang guru itu menggunakan tes strategi belajar ya. Terus nanti di
apa itu di Februari tanggal 6 hari Senin itu untuk kelas 12 itu bekerjasama juga dengan ruang guru, nanti ada tryout SNBPTN. Nanti mohon kalian untuk mengikutinya dengan baik sebagai pengalaman, karena kalau kita menghadapi UTBK yang akan datang itu memang modelnya berbeda dengan sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf tambahan sebentar, berkaitan dengan kanal YouTube ini mumpung ada perwakilan satu kelas ada 2 orang ya. Nah, nanti mohon itu dicek anggotanya, teman-temannya yang belum subscribe itu siapa, karena kita sudah bertahun-tahun tetapi subscribernya belum sampai 1000. Oke, sanggup ya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas tanggapan yang telah diberikan. Itulah tadi aspirasi-aspirasi dari kategori kegiatan sekolah. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang telah diberikan. Sebelum kami mengakhiri acara pada hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Tawangsari. Ya semuanya, dari sehebat apapun fasilitas sekolah, sebagus apapun Bapak Ibu guru mengajar, tanpa kemauan keras dari kalian, maka itu tidak akan punya arti apa-apa. Begitu seperti tadi Pak Yati sampaikan juga, jadi seandainya pun fasilitas-fasilitas itu terbatas, tapi kalau kalian punya kemauan yang kuat untuk belajar menjadi lebih baik, itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, anak semuanya, bahwa hari ini Jumat tanggal 3 Februari 2023 ya hanya hadir di hari ini saja. Besok pagi sudah berganti hari Sabtu tanggal 4. Kalau toh ada hari Jumat lagi, maka tanggalnya, tahunnya akan berbeda. Artinya apa? Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini kalian berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu, maka matahari akan selalu tergelincir ke barat dan akan berganti waktu demi waktu, terus berganti. Maka kalianlah yang dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pesan yang telah diberikan. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan bersama mengenai aspirasi-aspirasi terpilih dari seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tawangsari. Semoga aspirasi-aspirasi tersebut dapat memajukan semangat kita tercinta. Satukan aspirasi, tingkatkan edukasi menuju semanta berprestasi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah turut menyukseskan acara pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman atas aspirasi yang telah diberikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.